Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai API Gateway Microservice. Pengertian API dan API Gateway. Mungkin kata API ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, tetapi di sini saya akan mengingatkan kembali pengertian dari API itu sendiri. API merupakan kepanjangan dari Application Programming Interface. API ini berarti sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak. API adalah antarmuka virtual antara dua fungsi perangkat lunak yang sama. Peran dari API adalah untuk sebagai perantara menghubungkan aplikasi berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas platform. Nah, di sini saya akan analogikan seperti teman-teman ingin membeli barang pada situs platform jual beli online. Nah, agar teman-teman dapat membeli dan memilih barang serta dapat melakukan transaksi pembelian, tentu teman-teman akan mengakses situs platform penyedia layanan jual beli online seperti e-commerce. Jadi, API di sini adalah sebagai sebuah e-commerce atau perantara untuk menghubungkan pemilik toko atau barang dengan konsumen. API juga digunakan sebagai alat melakukan kegiatan komunikasi dengan developer menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman. Developer tidak perlu untuk menyediakan data sendiri, namun cukup dengan mengambil data dan informasi dari platform melalui API. Kemudian, API juga dapat mengembangkan sebuah website dengan berbagai kemudahan fitur yang dimilikinya. Sebagai contoh, apabila teman-teman sering menggunakan WordPress, pasti banyak menjumpai fitur yang memudahkan dan menjelaskan tentang aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya API ini terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama Private API, di mana hak akses jenis ini penggunaannya tidak terbuka secara umum dan cenderung dibatasi. Biasanya penggunaan Private API digunakan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Sebagai contoh, API dari back-end untuk menghubungkan informasi kepada front-end melalui platform website, serta API pada aplikasi untuk mengembangkan aplikasi mobile. Yang kedua, Public API yang merupakan kebalikan dari Private API, di mana Public API ini dapat digunakan oleh setiap orang tanpa dibatasi penggunaannya. Cakupan dari penggunaannya sangat luas dan bersifat open source. Sebagai contoh, Google Maps API. Google Maps API ini juga menerapkan hak akses Public API. Cukup hanya dengan mendaftarkan saja pada platform tersebut untuk dapat mengakses data dan sumber informasinya. Yang ketiga, Partner API. Partner API ini hampir sama dengan Public API. Namun, terdapat sebuah aturan khusus di mana yang dapat menggunakan interface ini adalah user yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu dan memiliki izin penggunaannya. Dan yang terakhir adalah Composite API. Composite API ini merupakan jenis hak akses untuk dapat menyimpan data pada berbagai server di dalam satu tempat saja. Tentunya dengan menggunakan hak akses ini memiliki beberapa kemudahan dalam kecepatan dan fleksibilitas akses data, serta menghemat waktu penggunaan.
Adapun fungsi dari API ini antara lain, yang pertama membantu beban kerja dari server, di mana dengan menggunakan sebuah antarmuka khusus ini, maka server tidak perlu mencari dan menyimpan semua data. Cukup dengan memanggil atau meminta API untuk mendapatkan data dari server asal. Dengan kondisi tersebut, server yang teman-teman gunakan tidak akan terbebani tugas terlalu berat. Yang kedua, memberikan kemudahan dan manfaat dari sisi pengembangan aplikasi. Yang ketiga, menciptakan aplikasi yang bersifat fungsional. Maksudnya dalam menambahkan informasi tidak perlu melakukan input secara manual. Cukup dengan menggunakan bantuan API dapat menampilkan fitur yang sama dengan aplikasi tujuan. Sebagai contoh, penerapannya pada platform layanan transportasi seperti Gojek dan Grab. Kedua platform tersebut tidak perlu untuk membuat fitur untuk menampilkan peta pada aplikasi. Cukup dengan mengintegrasikan dengan Google Maps API. Seluruh data terkait pemetaan wilayah dapat terakses secara otomatis melalui platform tersebut. Nah, selanjutnya API Gateway. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertindak sebagai titik masuk tunggal untuk grup microservice yang ditentukan dan berfungsi sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan sebagainya. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API yang biasanya berbentuk REST API dan menggunakan protokol HTTP. Hal ini disebabkan karena klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita menggunakan API Gateway. Ada banyak contoh API Gateway yang beredar di pasaran seperti Express Gateway, Kong, TYK, API Umbrella, dan sebagainya. Nah, manfaat utama menggunakan API Gateway ini adalah memungkinkan pengembang untuk merangkum struktur internal aplikasi dengan berbagai cara, tergantung pada kasus penggunaan. Ini karena selain untuk mengakomodasi permintaan langsung, gateway dapat digunakan untuk meminta beberapa layanan back-end dan mengapresiasikan hasilnya. Selanjutnya, microservice. Microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil, yang mana setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Setiap service dapat berkomunikasi dengan mekanisme yang ringan. Dengan microservice, kita dapat menggunakan beragam bahasa pemrograman, framework, dan teknologi penyimpanan database yang digunakan. Adapun manfaat dari microservice antara lain, yang pertama dapat mengadopsi pola arsitektur modern dengan cara yang lebih mudah. Yang kedua, opsi development web scale multi-cloud mengubah aplikasi monolitik menjadi microservice dan melakukan deployment melalui kontainer ke cloud. Yang ketiga, microservice mendukung penggunaan IoT yang inovatif dan mengurangi biaya operasional dengan menjalankan aplikasi lebih dekat ke tempat data dihasilkan. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Nah, selanjutnya pengertian dari RESTful API. REST atau Representation State Transfer adalah
satu implementasi dari web service, yaitu sebuah standar yang digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi atau sistem. REST adalah suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan atau scale, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. RESTful API merupakan implementasi dari API. RESTful juga disebut sebagai protokol untuk melakukan REST. RESTful API memiliki 4 komponen penting, yaitu di dalamnya diantaranya adalah yang pertama, URL di site. RESTful API diakses menggunakan protokol HTTP. Penamaan dan struktur URL yang konsisten akan menghasilkan API yang baik dan mudah untuk dimengerti developer. Yang kedua, HTTP verbs. Setiap request yang dilakukan terdapat metode yang dipakai agar server mengerti apa yang sedang di-request klien. Di antaranya adalah ada get, post, put, dan delete. Yang ketiga, HTTP response code. Yang keempat, format response. Setiap request yang dilakukan klien akan menerima data respon dari server. Respon tersebut biasanya berupa data XML atau JSON. Materi yang terakhir yaitu keunggulan arsitektur microservice. Microservice memiliki sejumlah keunggulan. Beberapa keunggulan dari arsitektur ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, microservice memberikan fleksibilitas bagi developer untuk menentukan tools yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sebuah service tanpa harus memaksakan tools tersebut untuk digunakan pada service-service lainnya. Yang kedua, microservice memungkinkan team splitting dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, memisahkan fungsionalitas dalam service-service terpisah menjadi service-service tersebut terisolasi satu sama lain. Dan yang terakhir, microservice memungkinkan pembedaan profil satu service dengan service lainnya, terutama yang berhubungan dengan scaling. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.